Halo apa kabar semuanya, balik lagi dengan gue Putu Reza di Figuran. Dan bersama gue sekarang ini ada paket gede, yaitu berisikan She Gundam versus Penelope Final Missile Set. Ini jadi satu set high grade yang dijual harganya 2 jutaan. Emang kelihatannya mahal karena dia high grade. Kok 2 juta itu loh untuk high grade? Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat wajar-wajar aja karena high grade-nya ini gede ya, robotnya gede-gede. Dan kalau kita lihat harga breakdown ya, beli ketengan satu-satu, itu sebenarnya nggak beda jauh. Plus lo nggak dapet efeknya. Untuk artwork di kotaknya, pribadi menurut gua ini keren banget. Ada dua Gundam gede gitu ya, lagi duel. Dan buat yang mungkin masih asing, keduanya ini adalah Gundam dari film baru mereka yaitu Hathaway Flash. Ada di Netflix, kalau lo punya bisa langsung ditonton. Pindah ke belakang, di sini bisa lihat juga penampakan jadinya kayak apa, plus ada apa aja isinya, kelihatannya banyak banget. Jadi supaya nggak buang waktu lagi, langsung aja gue mau unboxing, habis itu kita review. So, ini dia rakitan pertama gue yaitu She Gundam. Sebenarnya kalau gue lihat referensi di luar negeri dari youtuber-youtuber di luar tuh banyak yang menyebut, ada yang bilang Sai, ada yang bilang Zai, ada yang bilang Kushi dan segala macamnya. Karena kalau bilang mengacu pada website fandom ya dibilangnya Kushi ya, Kushi Gundam, Kushi G. Tapi karena gue membantu saja ini ejaannya bagi yang nonton di sini ya di Indonesia untuk mempermudah, maka sepanjang video ini gue akan menyebutnya sebagai She Gundam aja. Pertama-tama ini dia kitnya. Seperti yang bisa dilihat, ini gue rakit ala kadarnya, sedikit panel lining sana sini pakai marker dan nambah stiker. Nggak semuanya gue pasang sih karena emang nggak suka juga kalau semuanya dipasang. Tapi meski begitu, kit ini tetap kelihatan keren kalau menurut gue. Cara tampilan, She Gundam ini tuh langsung kelihatan dia bulky ya, gede gitu kayak robot yang ketebalan armor. Ada juga yang waktu itu pernah gue baca dia komen kalau She Gundam ini kayak robot pakai APD, dan menurut gue nggak sepenuhnya salah sih karena emang begitu, armornya kelihatan tebel banget. Cuma mau gimana pun, dengan ukurannya yang gede ini, begitu dipajang dia stand out banget, apalagi di antara lini HG lainnya. Kalau dijejerin beda banget lah kelihatannya, karena biasanya kan HG tuh kecil, langsing-langsing, yang ini tuh gede. Jadi kalau misalnya mau dipajang, mungkin dia bakal lebih bisa blending kalau sama MG ya, ukuran sama, jadinya kurang lebih begitu. Lalu buat build quality dari kitnya, menurut gue overall ini udah solid banget, pasti pegang, nggak ada parts yang gampang merotol, pasti gerakin atau lagi diposein. Terus buat plastiknya juga menurut gue ini bagus, namanya juga kit rilisan baru. Jadi ada beberapa positioning mark yang nggak terlalu kelihatan. Sebagian mungkin masih kelihatan tapi nggak terlalu banyak. Jadi buat orang pemalas kayak gue, ini adalah poin plus tersendiri. Cuma andai aja dibikin undergate semua gitu, menurut gue sih bakal lebih keren lagi. Habis itu lanjut ke soal aksesoris. She Gundam ini punya 5 piece ya untuk tangan. Ada 2 yang ngepal biasa, 2 yang kebuka, dan 1 untuk
megang beam rifle alias tembakannya. Habis itu ada sepasang beam saber juga, bisa dipasang satu sisi maupun dua-duanya kayak sekarang. Dan kalau lagi nggak dipakai, gagangnya itu bisa dipasang di bagian bahu ya, jadi sedikit beda. Kalau biasanya Gundam itu dipasang di backpack di belakang, yang ini tuh di bahunya. Kemudian buat rifle sendiri, walaupun ini sebenarnya kelihatan polos, tapi menurut gue masih bagus karena dia terdiri atas beberapa parts yang berbeda. Jadi seperti contoh di sini yang warna biru, ini adalah part sendiri dan dia diselipin di bagian dalam, dan itu otomatis langsung nutupin semua noob mark dari parts warna biru hingga jadinya lebih kelihatan clean. Untuk dipasangnya juga gampang banget karena tinggal tempelin parts di tangan yang khusus buat rifle dan siap diposein. Habis senjata, si Gundam ini juga punya perisai yang sebenarnya lumayan gede, tapi kelewatan polosnya. Sekalipun tadi pasangin stiker sama panel lining, itu nggak nolong sih kalau menurut gue, dan cukup disayangkan karena jadi kelihatan kurang menarik pas dipakai. Next, di sini ada juga action base. Nah, dikasih dua langsung sama Bandai. Jadi satu untuk si Gundam, satunya untuk Penelope. Ukurannya kurang lebih ini bisa dibilang kayak action base 1, dan buat dipasang ke unit, ke kitnya, di sini ada konektor. Jadi tinggal colokin di bawah dan beres. Solid banget buat majang si Gundam, dan so far menurut gua nggak ada keluhan. Lanjut ke bagian artikulasi. Nah, ini dia penting banget. Kit gede dan bulky begini, awalnya gue kira tuh bakal kaku nggak karuan. Tapi ternyata ya nggak sepenuhnya benar. Dari bagian kepalanya dulu deh. Ini tuh ada ball joint, terus di bagian lehernya itu bisa maju mundur. Diangkat ngedongak dia dapatnya segini, terus nunduknya dapat segini. Untuk muter 360 dia nggak bisa karena di bagian dagunya ini kan ada yang lancip. Jadi kalau diputer dia bakal mentok. Oleh karena itu jangan dipaksa karena nanti bakal patah. Kemudian untuk tangan, bagian bahunya ini ketutup sama armor yang gede, dan ini dibuatnya terpisah. Armornya bisa diangkat, tapi ngalangin buat muter 360 derajat, jadi cuma bisa mentok segini aja tangannya. Sedangkan buat ke samping itu oke, nggak masalah, bisa lurus baik di kiri sama kanan. Maju mundur bahunya juga oke dan cukup ngebantu nanti pas kita posein. Lengan atasnya di sini bisa diputar 360 derajat, nggak ada masalah. Habis itu sikunya double joint, lengan bawahnya juga bisa diputar 360, dan di telapak tangannya itu ada ball joint tapi bukan di bagian sambungan. Menurut gue ini sih enak sebenarnya, jadi gampang buat lepas pasang, tapi yang nggak suka pun gue tahu ada banyak banget. Next, untuk torsonya, ini terbatas banget, nggak bisa terlalu macem-macem, dan kalau lagi dipasang kenceng, itu nggak bisa muter 360 derajat karena dia otomatis mentok di bagian belakang. Kalau diangkat dikit sih bisa, cuma jadinya dia bakal gampang lepas. Dua sayap di bagian backpacknya lumayan terbatas artikulasi, bisa naik turun dan diputar sedikit, tapi udah nggak lebih dari itu. Bagian flap di depan pinggang ini bagus karena dia pakai ball joint, jadi bisa naik turun tanpa masalah, begitu pula yang di belakang. Sedangkan buat di samping, yaitu dia bisa naik turun. Dan untuk kaki, walaupun ini ukurannya gede, ternyata bagus juga artikulasi ya, karena bisa didorong ke depan, bisa sampai lurus, ke belakang juga oke, dan dia bisa split ya, nggak masalah. Amazing sih, untuk kit segede ini, dia bisa sampai split. Dengkulnya double joint, bisa ditekuk leluasa, terus di bagian samping di sini ada parts yang miring ya, diagonal gitu. Bisa naik turun, tapi gua nggak suka sebenarnya sama penempatannya karena ngeri takut patah. Dan untuk bagian ankle dia ada ball joint, cukup leluasa, dan di sini bisa didorong ke bawah pas mau ditransform. Nah, ngomong-ngomong soal transform ya, si Gundam ini dia punya yang namanya flight form. Kalau dilihat dia nggak berubah drastis kayak jadi pesawat gitu ya, kayak Wing Gundam. Nggak, basically dia sebenarnya masih mirip, cuma bagian armornya ini naik semua ke atas, begitu pula sama sayapnya di bagian belakang. Proses transformnya sendiri buat gue sebenarnya agak lumayan ribet untuk bagian sayapnya karena mesti dilepas partnya. Tapi sebenarnya sih setelah jadi ya lumayan bagus kayak begini. Dan terakhir buat tambahan yang gak bakal lo dapetin kalau beli Gundam yang ketengan alias satu-satu, yaitu funnel efeknya. Total ada 12 piece, jadi emang lumayan rame pas dipasangin. Dan untuk bisa dipasang dia perlu 4 kayak lempengannya yang kayak begini bentuknya. Lalu untuk bisa dipasang di base-nya dia juga perlu konektor tambahan, dan setelahnya tinggal dikonekin, disambungin, dan jadilah dia kayak gini buat masang efeknya. Posisinya itu bisa dibilang terserah, jadi nggak ada patokan yang bener salahnya bagaimana, tinggal dipilih aja slotnya mau yang mana dan jadilah kayak gini. Seru sih menurut gue, efeknya rame banget begini, dan nanti kalau udah ada Penelope-nya menurut gue sih bakal lebih keren lagi. Overall, kalau menurut gue si Gundam ini adalah
Kit yang keren untuk ukurannya yang gede, harganya emang lumayan mahal. Kalau kita beli ketengan itu harganya 800 sampai 900 ribuan. Cuma ya itu dia, lu dapet kit yang tingginya setara master grade dan dia itu solid banget pas dipegang dan dipajang. Jadi menurut gue worth it sekali. Habis itu untuk funnel efeknya ini juga menurut gue keren banget. Karena satu, ini lu nggak bisa dapetin kalau beli ketengan dan pasti satuin sama kitnya dan dipajang, itu keren banget. Jadi gue nggak sabar untuk langsung ngerakit Penelope. Ngelihat nanti kalau keduanya udah kelar terus gue posein pakai funnel effect masing-masing, itu pasti bakal keren banget. Jadi langsung aja abis ini langsung gue mulai perakitannya. Dan untuk sekarang kayak segitu aja dulu buat reviewnya She Gundam. Jadi buat lo yang mungkin tertarik untuk beli, semoga review gue ini udah cukup ngebantu. Sampai sini dulu ya, terima kasih banyak nonton sampai habis. Putra Desa pamit, sampai ketemu lagi di video review mainan selanjutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.